dinamika usaha terus berpacu. Semua berlomba meraih yang terbaik untuk merebut konsumen dan memenangkan persaingan. Inilah perbincangan yang menghadirkan profil dan kiat bisnis dalam Bincang Bisnis Radio Solo Pos. Ya, Sobat Solo Pos, 1 jam kebersamaan ke 60 menit ke depan. Saya akan ngobrol bersama dengan tamu saya hari ini. Ada Mbak Bella Cendriawan. Nah, siapa dia? Dia masih sangat muda belia ya hari ini. Ngobrolnya ini mengubah passion menjadi bisnis yang menghasilkan. Nah, kalau tadi sedikit di-spill, kita akan ngobrol bersama dengan Bone Bakery. Waduh, Bone Bakehouse. Bon atau Bone nih nanti menyebutnya ya. Sebelum Mbak Bella ini on mic, Sobat Solo Pos bisa juga nanti bergabung di 081226 103 103. Nah, kali ini Mbak Bella sudah boleh ngomong nih hari ini. Hai, apa kabar? Halo, baik-baik. Waduh, lembut sekali kayak tepung terigu ya. Mungkin karena pegangannya tepung terus kali. Jadi lembut gitu ya. Apa sih? Oke, ini mengubah passion menjadi bisnis yang menghasilkan. Ini nyebutnya Bone atau Bon? Bon. Iya. Bon. Nah, ini kalau tadi sempat saya sedikit kutak-kutik nih Sobat Solo Pos. Ternyata nih Mbak Bella ini bukan cuma bakernya aja, tetapi juga owner dan lain sebagainya. Nah, ini boleh diceritain dulu deh awal-awalnya dari Bon. Awalnya Bon Bakehouse ya? Bon, Okay. ya, Bon Bakehouse. Jadi awalnya tuh benar-benar kayak kalau cita-cita punya bakery ini udah lama banget sih. Kayak jadi udah sejak aku SD itu udah suka baking. Iya, suka ke dapur. Masak iya, bikin kue iya. Terus lama-kelamaan makin lebih enjoynya tuh di baking. Nah, terus akhirnya kuliah sih akuntansi. Cuman udah bertekad nih, selesai kuliah akuntansi selesai, mau langsung sekolah masak udah ngomong nih. Ya udah akhirnya lulus S1 langsung ambil sekolah masak di Bali. Terus udah selesai berapa tahun di Bali, lanjut ke Lyon, Prancis. Baru aja pulang kemarin November, habis itu langsung bikin otak-atik Bon Bakehouse ini. Waduh, ini berarti baru dong. Baru banget. Oke, baru banget. Nah, tapi kan yang namanya bakehouse, bakery di Solo ini kan banyak banget. Nah, ini yang jadi beda Bon Bakehouse dengan yang lain apa? Sebetulnya sih awal buka Bon Bakehouse ini sama sekali nggak ada niatan seriusin di Solo. Oke. Awalnya mikir mulai dulu lah buat aku latihan, karena kan nanti rencana setelah menikah mau pindah. Ya udah ini iseng-iseng lah belajar gimana sih berbisnis, karena yang aku tahu belajar di sekolah sama dunia beneran tuh beda kan? Betul. Ya udah niatannya cuma mau belajar, makanya produk-produk yang aku bikin juga sebenarnya boleh dibilang nggak sesuai targetnya di Solo ya, market Solo ya. Apa sih produk-produknya apa aja sih? Bener-bener klasik French. Jadi produk pastry dari Prancis yang klasik gitu, nggak di otak-atik berlebihan. Jadi bener-bener aslinya yang seperti otentiknya itu. begitu ya, gitu ya. Begitu otentiknya ya, saya buatnya dan jualnya seperti itu. Iya gitu. Kan katakanlah kalau khas Prancis tuh apa aja sih? Pastry Banyak sih kalau khas yang ada di Bon aja. Yang ada di Bon tuh saat ini ada yang khas dari Bordeaux, itu ada Cannelé. Terus ada juga aku bikin Madeleine. Madeleine tuh yang kayak apa? Madeleine tuh yang bentuknya kerang gitu loh. Oke. Bentuknya kerang, terus dia punya kayak semacam hamil dia. Ada punuknya. Ya itu 2 produk utama kita. Dari awal buka, awal R&D itu 2 produknya itu. Ya lama-kelamaan ada produk lain juga sih. Karena kalau melihat misalkan kayak roti-roti Prancis gitu ya, itu kan kayak roti-roti klasik zaman jadul gitu, tidak banyak modifikasi dan minim margarin kayak gitu-gitu ya kan, full butter. Nah ini kan di Solo ini kan lagi cukup hits juga ala roti Prancis, tapi yang modifikasi. Mungkin kalau yang masih klasiknya ya Finoserinya lah ya, kayak croissant, pain au chocolat itu masih otentik. Ya, tapi mungkin ada hal-hal lain yang diinovasikan gitu.
disesuaikan dengan lidahnya kita, kayak gitu-gitu. Tapi yang khas dari roti Prancis itu apa ya? Doughnya atau apanya? Yang biasanya ada starternya atau apa gitu kan? Untuk yang apa ya, kayak roti-roti Prancis gitu kan. Iya. Nah ini kalau di Bernhuis Masih mainnya ya di cannelle itu. Jadi kayak bukan tipe kue, bukan tipe adonannya atau gimana, tapi ya kayak makanannya. Mungkin kayak kalau di Solo kita ada Jogja ada Jogja ada bakpia, di kota Bordeaux Prancis ada cannelle kayak gitu. Jadi benar-benar kalau di kota Bordeaux itu tuh makanan oleh-oleh gitu loh. Oke, jadi ini sempat juga ketika kemarin itu ada influencer yang ada di Indonesia. Ini jual lapis legit tapi ditambah dengan cannelle. Iya. Ini jadi modelnya teksturnya kayak apa sih cannelle ini? Cannelle itu kalau yang otentik jadi luarnya dia crunchy karena caramelized gitu dia kan. Tapi dalamnya soft. Karena dia nih jadi cannelle itu base-nya custard ya. Custard yang dipanggang dengan copper mold, dengan dipanggang suhu tinggi, makanya kenapa bisa luarnya caramelized, crunchy, tapi dalamnya lembut, soft gitu. Oke. Nah, ini kalau di Bon Bakehouse untuk knel sendiri ini seperti apa? Responnya masyarakat, wah ini kalau misalkan biasanya ini kalau orang lagi awal-awal, oh ini kayak ini gitu ya. Nah, ini kayak ini, oh mirip ini gitu. Nah, ini kalau apa ya? First impression orang Solo ketika mencicipi knel dari Bon Bakehouse ini seperti apa? Banyak yang bilang kayak Bika Ambon. Oh ya? Bika Ambon, iya. Jadi kayak dalamnya kan sarang-sarang gitu. Makanya ada yang bilang kayak Bika Ambon, ada yang bilang kayak apa tuh yang semut. Sarang semut kayak gitu. Terus apa lagi ya? Macam-macam sih. Tapi kalau waktu dimakan ya baru bisa ketahuan, oh beda sih. Gitu. Meskipun teksturnya mirip, tapi rasanya beda. Iya, rasanya beda. Oke, nah ini kan saya belum punya bayangan ya. Jadi kalau misalkan lebih apa nih? Lebih ke manis atau gurih atau mungkin ada susunya atau gimana? Manis, iya. Manis. Berarti agak-agak kalau caramelize ini berarti ada agak-agak pahit-pahitnya dikit karena ada karamelnya dari gula ya. Jadi luarnya kan dia crunchy, jadi ada agak pahit-pahitnya, tapi waktu makan kerasa manisnya. Digigit-gigit lagi ada kerasa aroma segernya. Terus ada kayak gurihnya ada gitu. Oke, nah ini kalau di sana kan cemilan kayak jajan pasarnya Prancis gitu ya. Betul. Jadi jajan pasarnya Prancis. Nah ini kalau misalkan di Bon sendiri, di Bon Bakehouse ini untuk nyebutnya apa? Cannelle. Yeah. Cannelle ini apa ya? Setiap harinya ready terus atau gimana? Untuk sekarang kebetulan kita udah buka permanen booth di Mall The Park. Jadi yes, ada ready setiap hari, nggak perlu PO lagi kayak dulu. Oke, kalau dulu harus PO PO dulu. Iya. Nah, ini kan berarti kan kalau gerai itu kan pasti cukup banyak variannya dong. Biar orang bisa milih ini. Berarti signature dari Bon ini apa nih? Apakah cannelle ini atau ada lainnya? Kalau cannelle kita saat ini ada 5 rasa. Jadi vanilla. Ada ininya, ada rasa-rasanya. Kita variasiin. Oke. Ya. Jadi ada vanilla yang originalnya, terus sea salt chocolate, pure matcha strawberry, sama Earl Grey. Nah, kadang kita ada special item juga, ada special flavornya. Kayak kemarin waktu Coffee and Bakery Festival kita ada varian coffee gitu. Karena memang temanya kopi gitu ya. Oke. Jadi tapi kalau unggulan mana yang varian mana yang paling unggul itu selera sih. Tapi kalau saya merekomendasikan, saya selalu rekomendasiin cobain dulu yang original biar tahu aslinya kayak begini. Oke. Nah, mungkin kalau orang kita tuh kenal roti Prancis tuh paling yang cuma roti pentong itu aja. Ya, baguette. Nah, ini kan istilahnya kan waduh, orang kalau belum terbiasa atau belum tahu istilahnya ya kalau yang asli seperti ini, baguette seperti ini, cara makannya belum ngerti dan lain sebagainya. Aduh, keras nggak enak, seret dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di Bon Bakehouse ini apakah juga teksturnya misalnya pasti ada baguette-nya nih. Yang namanya toko quick
Perancis tuh Iya. pasti ada gitu Iya. ya. Nah ini ada apa lagi yang biasanya kan berlumur tepung terigu kan biasanya kan kalau roti Perancis tuh? Iya, sebenarnya tujuannya kita nanti akhirnya juga ada bikin si French bread. Cuman karena memang kita baru banget, jadi kita fokusin item per item dulu supaya Oke. kualitasnya maksimal. Makanya kalau sekarang kita tuh baru ada di Canele, Madeleine, sama mus-musan kayak gitu, sama cookies. Oh. Nah, doain aja semoga segera nanti ada roti-rotiannya bisa ready. Oke, karena memang untuk proses apa ya pembuatannya, kalau kanele ini seperti apa? Butuh proses lama nggak? Karena kalau yang lainnya misalkan yang dough Iya, ya gitu betul. kan, Sourdough lumayan sourdough lama. kan lumayan lama. Ini gitu. juga lama sih. Oh ya? Iya, jadi kayak minimal resting time-nya itu 24 jam, best-nya di 48 jam. Ya. Nah ini kalau yang di olah sama Bella, Kita 48 jam. Jadi kudu tepat, yang best. ya best. Best. Kita di Bon ini serba best lah. Jangan nanggung-nanggung. Nah, ini kalau tadi kan ada Canele, Iya. kemudian ada Madeleine. Madeleine atau Madeleine? Madeleine, iya. Madeleine. Madeleine ini teksturnya seperti apa kalau di dalamnya? Apakah kayak bolu atau kayak apa ya? Empuk atau lebih ke kering atau yang Empuk. Oh, empuk. Kayak bolu, tapi bolu padat. Apa ya kalau di Solo kita ya? Ada juga nih Ada ya, yang kan? modelnya hampir sama. Bentuknya juga ala-ala kayak kerang. Tapi jadi kayak bolu kering enggak juga, basah juga enggak. Kalau basah terlalu kering, tapi kalau kering terlalu basah. Jadi Oke. Nah. Apa ya? ada juga ada. Tapi saya nggak tahu apakah teksturnya hampir sama dengan Madeleine atau enggak gitu. Wah, harusnya saya bawa ini nih ya. Oh iya. supaya tahu perbedaannya Iya. gitu kan. Nah, ini kalau yang untuk Madeleine ini sendiri apakah juga best seller juga atau gimana? Butuh ekstra nggak untuk memperkenalkan jajanan ini, makanan ini tuh memang yang otentik Prancis gitu. Kalau di Solo, setahu saya sih memang jarang ya. Jadi untuk produk-produk di Bon ini mungkin memang butuh effort lebih untuk kenalin ini loh, ini tuh makanan ini tuh gini. Dan yang penting gitu. adalah cara menikmatinya. Betul. Kalau kita ini kita lagi on the way ada produk coffee juga. Kalau kemarin di Coffee and Bakery kita udah mulai memperkenalkan ada cold brew. Oke. Nah ini kita akan lebih rutin lagi untuk jualin juga cold brew. Nah kalau Madeleine itu best banget di pair sama cold brew. Kenapa? Karena kalau Madeleine kita yang original itu tuh ada lemon zestnya, ada citrus gitu. Agak-agak seger. Nah, makanya kalau di pairingin sama cold brew tuh menurut saya cocok Cocok. banget, keluar rasanya dua-duanya itu best pair. Iya. Berarti nih kalau di Bon ada juga untuk cold and brew-nya. Cold brew-nya ada. Cold brew. Ada. Kita ada jual biji kopi juga asli dari petani langsung, varian Rejang Lebong. Kan jarang. Jarang. Kalau kopi mah Indonesia banyak yang bagus-bagus ya. Banyak Tidak banget. perlu banyak impor gitu ya. Betul. Indonesia mah luar biasa kalau betul, kopi gitu ya. betul. Oke, Rejang Rejang Lebong. Lebong ke Sumatera. Oke, Iya, ini lebih kemana? Robusta, Arabica atau apa? Dua-duanya kita full Arabica. Kalau di Bon full Arabica pakainya. Kenapa? Apakah taste-nya lebih cocok dengan bakery yang ada di Bon? Kalau saya iya lebih cocok di Arabicanya. Karena lebih kenapa tuh? Lebih Rasanya beda sih sama Robusta. Lebih ada flavor profile-nya ya. Kalau nggak salah, saya sih bukan ahli kopi. Cuman setahu saya kalau Arabica tuh lebih ada note flavornya tuh lebih ada. Kalau Robusta ya udah kayak gitu rasanya. Oh, oke. Nah, kalau pecinta mungkin banyak juga orang yang suka kopi tapi taunya kopi ya pahit aja. Ya, itu. Kalau Arabica Oh, gitu ya. dari beda varian, rasanya tuh bisa kedapat beda. Oh, gitu. Iya. Kalau Arabica, kalau Robusta hampir sama. Kalau menurut saya Robusta ya udah rasanya pahit, udah gitu. Oh, oke. Jadi mungkin kalau yang ada rasa jeruknya atau rasa apa tuh lebih ke Arabica. Oke. Itu kalau ada dua produk dari Bon Bakehouse. Ada Canele, ada Madeleine. Nah, Madeleine. Nah, yang lainnya apa? Lainnya kita ada cookies. Cookies tuh apa tuh? Cookies? Kita cookies-cookisan Atau soft cookies atau apa? Cookies gitu.
nggak tahu kenapa lumayan favorit ya di orang-orang. Oh gitu. Iya. Karena memang lagi viral soft gitu cookies ya di Indonesia ya. Soft cookies kita sih bikinnya simple, nggak aneh-aneh, cuman coklat chip cookies. Tapi coklatnya kita full coklat couverture, jadi dimakan tuh nggak enek gitu loh coklatnya. Bukan yang meninggalkan rasa lengket-lengket minyak di lidah. Karena betulan full coklat asli gitu kita pakai. Oke, nah ini untuk dapat coklat asli ini apakah juga dari petani atau? Nah, kalau ini kita ada supplier coklat yang udah jadi sih. Oh, oke. Jadi kita nggak mengolah coklatnya sendiri. Belum kali ya. Siapa tahu. Betul. Karena Amin. kalau ngelihat backgroundnya Bella sendiri suka baking, utak-utik di dapur gitu. Siapa tahu eksperimen bikin coklat sendiri, teksturnya dibikin nggak terlalu manis atau yang coklat fresh aja gitu kan, siapa tahu kan. Amin. Iya kan. Oke. Nah, ada tiga, ada yang namanya yang satunya adalah cookies, kemudian Canele, French Madeleine. Terus kita juga ada series terbaru kita di Jar Series. apa tuh? Jar Series kita so far ada tiga varian. Ada tiramisu, ada chocolate mousse, ada juga strawberry vanilla mousse. Ini berarti yang kayak mousse itu kan istilahnya kayak puding juga bukan, krim juga bukan gitu ya. Krim ke custard kali ya. Itu gimana? Jadi ya? lebih apa ya? Agak lebih creamy, ya, creamy empuk creamy. juga apa ya? Lembut ya. Lembut creamy. Jadi kalau misalkan Sobat Solopos apa sih mousse itu ya? Mungkin kalau Sobat Solopos pernah mencicipi kayak apa ya, kayak whipped cream tapi lebih lembut lagi ya. Lebih lembut lagi, lebih lebih ada bodinya. Ya, lebih agak kental. Iya. Kalau whipped cream kan sangat light, ringan banget dan manis gitu ya. Iya. Kalau si custard ini, kalau mousse ini lebih ke agak padat. Ya, lebih ada rasanya, lebih kompleks, lebih ada bodinya. Jadi kalau dimakan tuh beda sih. Jadi mungkin kalau Sobat Solopos pernah merasakan kayak telur putihan di kayak busa Dikocok. Iya bener. Itu hampir teksturnya hampir mirip gitu ya atau gimana? Ada jadi mousse itu ada banyak base-nya macam. Ada kalau pakai yang meringue coklat, pakai telur putih yang dikocok itu berarti base-nya Shibust. Tapi kalau biasa kita di Bon, biasa kita base-nya creme anglaise sih. Jadi lebih kompleks rasanya, lebih creamy dan juga di cuaca kita yang panas tuh lebih tahan. Dan ini kalau mousse ini lebihnya disimpan di dingin atau lebih enak dianget? Dingin. Oh, dingin. Dingin. Jadi kalau misalkan dessertnya yang memang benar-benar dessert enak, dessert manis, kemudian creamy, ini enak banget gitu ya, enak. Dingin. Mungkin kalau mousse biasa kalau pernah suka pergi-pergi gitu lihat ada kue-kue cantik yang dicetak, itu biasa harusnya dia mousse. Oke. Cuman di Bon kita kan masih awal-awal mulai, kita mikir gimana ya kemasannya yang paling gampang, gampang di delivery juga. Ya udah kita taruh di di toples kayak gitu. Jadi biar nggak kemana-mana, nggak apa ya, belepotan kemana-mana gitu betul. Ya. Biasa kalau di tempat-tempat mungkin kalau ke Jakarta, Surabaya udah banyak ya kue-kuean yang dicetak cantik gitu, bentuknya macem-macem, itu harusnya mousse base. Oke, ini baru 5 ya, mousse, Canele, Madeleine, cookies. Mousse-moussean, mousse-nya ada 3 varian. Ada apa lagi ya? Yang ada cheesecake. Kita ada cheesecake. Cheesecake apa aja nih? Biasanya kan blueberry, strawberry gitu. Kita sih baru 1 ya. Cuman dulu banget tuh bisa request waktu awal buka, bisa request dikasih topping strawberry, topping coklat diplomat cream dan segala macam. Nah, cuman karena sekarang ini kok rasanya agak ribet ngerjain baru saya doang, ya udahlah saya persimpel no topping dulu deh. Gitu. Yang original dulu tanpa topping dulu. Oke, nah ini kalau untuk Bella sendiri misalnya kalau untuk harga, karena memang posisi di The Park ini berarti kan middle up gitu ya. Nah ini untuk harga range-nya antara berapa sampai berapa? Range-nya 25 sampai 55. 25 sampai 55. Yang 55 nih yang modelan apa nih? Jar series itu.
Oh, jar series. Jar series kita 250 gram full, bener-bener full. Isinya bukan cuman mousse, tapi ada sponge cake, ada sablenya. Terus kalau yang strawberry vanilla mousse itu kita pakai strawberry Asli? fresh. Oh, oke. Dan jamnya kita juga homemade. Supplier kita kalau ini ambil dari petani langsung. Jadi makanya kenapa orang sering komen, kok ini vanilla strawberry mousse-nya jarang ada sih. Oh, gitu. karena memang bikin sendiri dan stroberinya langsung dari petani. Jadi nunggu moodnya alam kapan dipanen ya. Ada waktunya ada sendiri. waktunya. Oke. Nah, ini kan sejak bulan apa, Bon? Aktif berjualan tuh Mei. Cuman udah mulai R&D November 2024. Oh, udah beraktivitasnya udah lumayan beberapa bulan sebelumnya ya, sebelum launching di bulan Mei. Iya. Nah, ini selama Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan. Ini gimana? Surprisingly ada aja yang beli ternyata. Ada dong. Awal tuh kayak ya udahlah ini iseng coba, kalau nggak ada yang beli ya udah coba nanti mikir apa yang salah. Tapi ternyata puji Tuhan ada yang bisa menerima produk-produk dari Bon. Terima kasih juga sama The Park sih udah ngasih wadah ya, biar Bon tuh bisa ada tempat gitu. Karena awal pertama kita jualan ikut eventnya The Park. Karena memang harus dinotis dulu, dinotis ya, terus dikasih kesempatan gitu ya. Oke. Sebelumnya kan kita online gitu ya, ada sih friends and family terus ada dari mulut ke mulut ada gitu. Oke, baiklah. Nanti kita lanjutin lagi, Bella, dan juga untuk Sobat Solopos, kalau Anda juga penasaran Bon Bakehouse ini di mana, boleh silakan nanti bisa bertanya, ataupun misalnya Sobat Solopos mungkin ini 17-an ada promo apa gitu, boleh juga silakan di 081 226 103 103.
Ikuti Bincang Bisnis Radio Solo Pos. Oke, Sobat Solo Pos masih bersama dengan Bon Bakehouse. Ada Bella juga, ini owner juga, bakernya juga, sellernya juga, Tukang fotonya tukang juga. fotonya juga gitu. Nah ini kalau boleh nih di-share nih Bella, kalau untuk selama 3 bulan, 3 bulan ini kan judulnya kan kalau tadi Bella bilang iseng-iseng dulu gitu ya, belajar dulu gitu. Nah selama 3 bulan ini dengan tadi yang Bella bilang, kayaknya pangsa pasarnya masih harus ekstra nih untuk kenalan dulu dengan item-item yang dijual di Bon Bakehouse gitu. Nah ini apa catatan Bella, misalkan ternyata customer Indonesia ataupun customer Solo itu lebih cocok yang seperti apa gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk pasar kita udah nemuin yang benar-benar penikmat produk kita. Jadi kalau menurut saya kalau orang yang paham produk kita, sewaktu nyobain produk kita harusnya tidak kecewa ya. Jadi akan kembali lagi. Dan so far sih memang sudah beberapa repeat customers. Terima kasih. Dan kalau masalah mencocokkan lidah lokal, menurut saya kalau Bon melakukan itu kita akan lari dari Originalnya. Jadi menurut saya kita akan tetap berpegang teguh sama rasa originalnya. Iya. Oke. Karena kalau yang istilahnya udah dimodifikasi harusnya sudah banyak ya. Jadi iya, nggak usah ke Bon lagi. Oke, tapi kan yang namanya varian dari Bon, ini kan misalkan Canele tadi kan banyak. Variannya ada berapa rasa? Ada 5 saat ini. Ada 5 rasa. Kemudian ada Madeleine juga. Ada 1 rasa kalau Madeleine-nya. Madeleine ada vanilla, earthquake, almond, 4. Oh, ada 4 juga. Ada 4. Kemudian biskuit, cookies pun juga ada 1. Coklat chip cookies sama matcha. Tapi kalau matcha kita jarang-jarang. Oh, lebih banyak Di coklat chip. Kemudian ada 1 lagi tadi mousse. Mousse jar. Ini ada berapa rasa? Ada 3. Jadi ada yang tiramisu yang full mascarpone. Terus ada coklat mousse sama strawberry vanilla mousse. Oke, strawberry vanilla mousse. Jadi ada, kalau dihitung-hitung juga sudah ada belasan item variannya ya. Karena meskipun itu ada 5 varian, tetapi setiap varian tuh punya 4, ada 5, ada 3, ada 2 gitu-gitu ya. Jadi lumayan, pilihannya juga lumayan banyak. Nah, selama 3 bulan beroperasi, ini yang paling banyak, yang paling diminati oleh masyarakat Solo yang mana? Canele yang pasti. Terus jar series kita tuh bervariasi sih. Ada orang yang suka banget sama tiramisunya, ada yang coklat, ada yang strawberry. Jadi ada penggemarnya masing-masing gitu. Meskipun sebenarnya kalau yang mousse jar ini lebih agak pricey daripada yang lain ya. 55.000 satu toples ya. Toples yang kecil berarti 250 berarti yang agak sedang. Inian, ya, yang lumayan ini ya. Dan ini untuk cemilan, untuk dessert memang agak pricey untuk kantong Solo ya. Tapi kalau untuk yang Canele, Madeleine dan juga lainnya yang sebaik, kisaran harga berapa? Kalau Canele yang original di 32, kalau yang varian rasa lainnya di 35. Oke. Besarnya seberapa sih? Besarnya sih kecil sih. Kecil. Bolu kukus sebesar bolu kukus? Lebih gede bolu kukus sih ya? Kayaknya. Jadi memang benar-benar tadi yang Bella bilang di awal, pangsa pasarnya sebenarnya bukan di Solo gitu ya. Tapi ada kok di Solo juga. Memang segmentasinya memang sangat-sangat limited ya. Mungkin kalau tapi memang sudah pas kalau di The Park ya, karena memang segmentasinya di situ ya. Puji Tuhan. Nah ini selain di The Park, misalnya untuk memperkenalkan lagi misalkan dijual di mana gitu, atau selain di The Park ada nggak? Selain The Park kita mungkin ikut-ikut event. Kayak sekarang kita lagi ikut event di Solo Paragon Mall. Ya, jadi selain ada gerai tetapnya, kita masih rajin ikut event. Atau di order online juga masih bisa. Kita bisa ada websitenya. Jadi langsung aja order di website kita, nanti langsung terhubung dengan ojol, langsung dikirim. Oke. Di apa nih websitenya apa nih? Bon? Websitenya nih apa ya? Ntar saya juga lupa sendiri. Bon Bakehouse atau apa nih?
supaya nih Sobat Solopos juga bisa mengkepoin bentukannya gimana sih Kanele atau mungkin Instagramnya. Jadi websitenya itu bisa langsung aja ke Instagram kita di Bon Bakehouse. Terus nanti di bagian linknya itu bisa dipencet. Oke. Lalu ada tulisan order here, itu bisa dipesan di sana websitenya. Oke, Langsung berarti ada Bonne-nya double N Sobat Double Solopos N, ya, Bonne Bakehouse. Nah, jadi Sobat Solopos bisa nih, saya langsung ini nih, langsung follow nih. Jadi di sini ada kayak misalkan Jarseries, kemudian Kanele. Oh, ini cheesecake-nya ya, cheesecake-nya dijual per slice berapa? Kita bukan per slice. Oh, oke. Jadi kesannya whole, tapi padahal itu 10 cm. Oh, sebenarnya nggak gede-gede amat juga. Jadi kayak dinikmat, ini setara 2 slice lah ya kalau misalnya slicean. Tapi kita jualnya whole. Kenapa whole? Karena awal tuh aku ngerasa kayak kok kayaknya kalau beli slice tuh kurang afdol gitu. Maunya beli whole ini biar orang dapatnya selalu utuh. Gitu, nggak dapat potongan. Bagus juga kan, bulat langsung gitu. Ini kalau cheesecake-nya ini berapa nih? Karena 50. Ya? 50.000. Full cream cheese. Terus ada lemon zest-nya, jadi segar-segar gitu, nggak enek keju doang. Oke. Nah, ini kalau dilihat di Instagram nih Sobat Solopos untuk Kanelenya ini kan ada banyak topping ya. Ini toppingnya apa aja nih tadi? Coklat. Yang pakai merah-merah ini apa? Strawberry matcha. Strawberry matcha. Jadi misalnya nih untuk Sobat Solopos, aku nggak begitu suka yang manis banget. Mungkin bisa lebih ke strawberry matcha, agak supaya agak ada kecut-kecutnya gitu ya, asam-asamnya. Jadi kalau di strawberry matcha ini kita strawberry jam itu homemade. Jadi kita bikin memang agak asam supaya ngebalance rasa manisnya adonan. Oke, dan matcha ini lagi hits juga nih. Lagi ini kalau dari Bonnie sendiri, Bon meresponnya apa? Ini kan matcha lagi hits banget selain di topping di topping Kanele. Jujur aku juga suka banget matcha, terus apalagi kalau matcha strawberry. Minuman itu kan ada tuh yang matcha strawberry. Menurut aku enak banget. Nah, makanya kenapa ini bikin matcha strawberry Kanele. Jadi serasa minum matcha strawberry tapi dibentuk kecil gitu. Oke, baiklah. Jadi untuk merespon masyarakat yang suka matcha, sekarang ini kan banyak orang yang lagi termaca-maca ya. Mau ngaduk matcha aja kalau nggak pakai sapu lidinya itu kurang sapu lidi lagi kalau nggak pakai apa tuh namanya, whisknya kali whisk ya jadi sapu lidi yang buat khusus untuk matcha tuh kayaknya kurang afdol, padahal sebenarnya sebelumnya diaduk pakai sendok atau garpu udah cukup ya. Karena sekarang lagi termaca-maca, banyak yang termaca-maca ya harus pakai alatnya itu, sapu lidinya itu. Oke. Nah, ini untuk 17-an. Promo-promo yang ini kan harus memang effortnya memang harus luar biasa ya. Harus memperkenalkan makanan-makanan khas Prancis dengan rasa yang otentik. Jadi tidak ada modifikasi, disesuaikan dengan lidah Solo tuh nggak ada. Jadi memang harus asli. Nah, ini kan harus effort nih berarti memperkenalkan makanan Prancis tuh kayak begini. Nah, ini gimana untuk upaya dari Bon sendiri? Kita kalau promo jujur itu jarang ya. Tapi kita ada program pengumpulan poin. Jadi setiap pembelian 100.000 atau berarti tinggal beli aja tuh 2 jar. Langsung dapat 1 cheesecake ya? Oh ya bisa. Nanti langsung dapat 1 stem. Nah, nanti kalau udah full bisa claim free item dari kita. Wah, lumayan. Free itemnya kan harus ada yang minimal atau boleh milih, terserah? Boleh milih di antara varian Kanele sama Madeleine kita. Oke. Ya, jadi di produk utama kita bisa milih dari Terus kalau yang Madeleine itu di harga berapa biasanya? 25. Semua varian rasa 25. Untuk yang Kanele? 32 sama 35. Oke, yang berarti yang paling ekonomis adalah di Madeleine. Itu Madeleine ini dijualnya mungkin apakah satu pasang atau cuma 1 biji per piece. Jadi memang sangat
bisa dibilang kalau yang belum terbiasa memang pricey ya. Karena gimana ya, kalau misal kita menurunkan harga, Kualitasnya jangan sampai gimana kita dong? betul. Karena di sini kita kayak vanilla aja, kita pakainya pure vanilla beans, bukan vanilla Bukan extract. essence. bukan ekstrak, bukan essence. Mentok-mentok ekstrak lah ya. Kalau essence kita nggak ada pakai sama sekali. Jadi full vanilla beans kita ambil dari petani-petani langsung. Ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa Barat, dan mungkin segera ada dari daerah Semarang. Lupa saya daerahnya apa. Berarti vanilanya itu benar-benar dari yang seger, Betul. yang masih bentuk vanili asli gitu Betul, ya, enggak, betul. bukan yang berupa serbuk, bukan berupa cairan, enggak, tapi benar-benar yang ya udah vanila asli gitu. Betul. Tapi bedanya apa sih istilahnya? Kan kalau vanila tuh kan harumnya mungkin setiap merek beda-beda gitu. Sementara kan ini kan kalau yang dibikin Bond Bakehouse kan asli. Mungkin kan kita nggak bisa request nih. Iya. Aromanya mungkin beda-beda gitu ya. Dari daerah ini beda, dari daerah itu beda. Nah, ini apakah juga sudah ada apa ya antisipasinya? Atau sudah bisa milih, oh ini yang ini vanila yang dari Semarang nih, ini khusus untuk yang ini, atau vanila yang dari ini tuh aromanya lebih kayak kopi lah. Kalau kopi ada beberapa varian Iya, rasanya betul. ada. Nah, ini kalau vanila gimana? Yang penting kalau Vanili. kita ngambilnya grade A gourmet. Jadi itu rasa yang paling keluar, rasanya udah paling keluar. Dan mungkin saya bukan vanilla expert ya, jadi saya kurang tahu kalau dari wilayah ini rasanya seperti apa, seperti apa. Tapi so far memang beda dari Jawa Barat sama Papua tuh wanginya beda. Cuman waktu saya cobain ke kue masih masuk sih di Masih oke, produk-produk kita. dua-duanya masih oke. Dua-duanya oke. Yang terpenting itu tadi kita ngambilnya yang grade A gourmet. Grade Jadi A jangan gourmet. level di bawah itu. Maka dari itu kenapa pricey? Karena Iya. yang dibeli adalah yang asli, Yang terbaik. yang alami ya, yang terbaik. Butter kita juga full 100% butter pakainya. Nggak ada pakai margarin. Selain lebih enak di badan, di tubuh tuh lebih sehat sebetulnya. Daripada kita kalau pakai margarin itu saya sangat tidak merekomendasikan. Untuk baking pakai itu nggak Iya. direkomendasikan gitu ya. Karena kalau saya bikin kue gini, saya juga ngasihnya ke ponakan-ponakan saya yang masih kecil. Dengan conscious mind saya tidak akan ngasih yang saya udah tahu ini tuh nggak sehat. Gitu. Oke. Kalau saya nggak mau ngasih ke ponakan saya, Jangan dikasih ngapain ke saya customer. Iya, benar. gitu. Oke, jadi yang memang benar-benar prinsipnya tuh yang saya makan yang saya jual gitu Iya, ya. betul. Yang standar saya yang saya jual standar saya gitu Iya. ya. Jadi bukan yang dijual yang asal dijual, bukan saya yang makan ini biarin aja gitu, bukan gitu ya. Oke. Nah, ini kalau yang repeat pernah nggak melakukan istilahnya kayak survei atau mungkin kayak sedikit apa ya testimoni ke pelanggan, apa yang mereka suka dari Bond Bakehouse gitu? Yang repeat ini saya sering banget sih dengar. Walaupun memang kita terkadang harus mendengarkan yang jelek-jeleknya juga. Tapi kalau dari repeat customers ini, mereka selalu satu hal yang selalu mereka sebut ulang-ulang. Ini kerasa banget ya rasa premiumnya, gitu. Jadi jarang ditemuin rasanya, karena memang beda mungkin ya. Meskipun kalau di mall itu pasti ada bakery yang lain gitu ya. Iya. Saingan kompetitor tuh pasti ada, tapi kayaknya nggak head to head ya, karena produknya beda ya. Beda. Tapi walaupun sama pun, kalau saya lebih suka berkompetisi dengan saya yang dulu daripada kita fokus berkompetisi dengan orang lain gitu. Karena juga lagi pula bukan zamannya kompetisi, tapi Iya, kolaborasi bener. Jadi kalau sekarang istilahnya kalau untuk Bond Bakehouse sendiri untuk asli cita rasa Prancis ini kayaknya di Solo mungkin masih jarang ya. Untuk yang asli ya. Karena mungkin sekarang ini yang lagi viral mungkin model-model dodo ini, ini mungkin banyak, tapi mungkin sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga rasa aslinya mungkin sudah tidak terasa gitu ya. Tapi ala-ala makan makanan Prancis oke lah, tapi bukan yang asli. Ya nggak salah juga, ada seleranya masing-masing. Iya. Ada pangsa pasarnya, itu ya, yang betul. penting ya. Oke, dan tentunya untuk Bond sendiri 17-an. Ini promonya apa? Promonya to be announced.
Lebih siapa tahu temanya adalah tema merah putih atau misalnya tema kanele ala rasa Indonesia misalnya, dikasih apa ya toppingnya, kayak topping apa ya yang Indonesia banget? pandan. Oh, ada pandan atau mungkin Klepon. kok kepikirannya sama tuh, padahal nama klepon. Habis Atau nyebut pandan soalnya. iya bener, atau mungkin yang mungkin Indonesia banget gitu ya, atau mungkin ditambah dengan enten tau nggak, enten Enten itu yang jahe, permen jahe. bukan, yang apa namanya, kelapa dikasih gula merah, Oh, yang iya, isi iya. biasanya isi apa tuh, isi dadar gulung. Oh, iya. Tahu. Tahu ya. Jadi mungkin bisa dikolab di Iya. kanele kan ya, Mungkin ya. atau di Madeline-nya, di bisa. dalamnya kayaknya ya. Iya, dalamnya bisa sih. Ya Wah, mungkin boleh bisa nih. ditambah. Boleh. Bisa. Tapi cocok nggak nanti rasanya? Dicoba dulu lah. Iya, dicoba dulu. Tidak ada yang tidak mungkin. Dites dulu, siapa tahu bisa dikolaborasikan untuk 17 17-an Agustus. spesial gitu Iya. ya. Siapa tahu ada beberapa modifikasi yang bisa dikolaborasi antara Perancis dan juga Indonesia gitu ya. Nah, kalau yang saya kepikiran juga mau menyebut kepala negaranya Perancis. Jadi keinget sama produknya. Makaron. Nah, buat nggak, bikin nggak? Belum. Oh, belum. Karena kalau makaron di beberapa di beberapa keluaran yang sudah ada kan manis banget ya kan? Iya, betul. Karena dia base-nya kan mereng ya. Ya, Jadi, gula. Gula. Jadi mau nggak mau. Tapi memang nggak ada modifikasi yang biar nggak terlalu manis banget, atau mungkin dikasih zest. Bisa dimainin sama toppingnya, fillingnya itu sih, sorry. Atau pemilihan tipe mereng. Karena kan tipe mereng ada beberapa ya. Ada Swiss mereng, ada French mereng, ada Italian mereng. Kalau nggak salah ada salah satu yang nggak lebih manis gitu. Jadi tergantung pemilihan itu, sama bisa diakalin sama fillingnya, dibikin seger-seger supaya nggak gitu manis ya. Iya, betul. Karena beberapa kali nyobain yang namanya makaron ini kenapa manis banget? Karena memang base-nya adalah mereng itu tadi, Iya. gula itu dan tadi. telur putih. Aduh. Nah, belum bisa menemukan yang makaron yang Bisa di-enjoy bisa ya? enjoy menikmati tanpa udah deh gitu. Iya. Tapi kalau makaron sendiri sebenarnya kalau di Perancis sana makan menikmatinya sambil apa tuh? Kopi kah atau teh kah atau apa? Jadi kalau di Prancis itu ada kultur snack time sebelum dinner. Oke. Kadang bisa mereka menikmatinya di sana. Kalau di Inggris mungkin nyebutnya afternoon tea ya. Tapi di Prancis sendiri mereka ada kultur itu, tradisi sebelum dinner mereka ada waktu kumpul-kumpul sama teman-teman, minum, snack time. Nyore lah ya Nyore, kalau di sini iya, lah ya. nyore. Makanya kenapa kalau di sana tuh dinner time-nya bisa jam 8 malam, ya lama. Kalau di Indonesia tuh punya tapi sarapan. Oh ya, betul. Nah, sarapannya tuh mungkin bisa teh, bisa kopi, terus serabi bisa, atau mungkin singkong, atau mungkin ya kukus-kukusan biasanya ya. Dan itu kayaknya sangat-sangat sederhana ya, nggak perlu diolah sedemikian rupa. Tapi kalau makaron di Prancis rame sih. Kemarin saya kerja waktu di Lyon, kerja di salah satu patisserie, namanya boleh sebut Maison Chef. Dia tuh satu hari produksi ribuan makaron. Oh, Iya. saking habitnya. Iya, jadi ada satu divisi yang khusus handle makaron. Ya udah, kerjaan mereka pagi ngulenin adonan makaron, terus setelah adonan itu selesai jadi dipanggang sampai selesai shift mereka cuman nutup sama ngisi makaron itu, saking banyak yang dibikin. Oke. Ribuan. Itu kalau di tempat yang Lyon ini nih, ini makaron yang dibikin apakah juga, kalau di sini kan warna-warni, Iya, warna-warni, berbagai macam gitu, apakah di sana juga? Iya, sama, warna-warni juga. Cuman ada di beberapa kota aslinya makaron dari zaman dulu mereka tuh cuman warna putih dan bentukannya, dan bahkan setahu saya, seingat saya nggak di-fillingin. Dia cuman semacam cookies aja gitu dia. Cuma satu slice gitu atau nggak ditumpuk? Enggak. Saya lupa jenisnya dan kotanya dari mana, tapi aslinya dia kayak gitu. Jadi lebih jadulnya gitu. Lebih jadulnya dari
makaron gitu ya. Ada versinya. Karena memang kalau bisa dibilang look dari makaron ini sangat menarik ya kan, warna-warni, manis gitu-gitu ya. Tapi mungkin next time lah ya kalau misalkan sudah punya apa ya istilahnya asisten yang khusus untuk masak-memasak di Bon Bakehouse gitu. Oke, nah sekarang untuk mungkin ini adalah pertanyaan terakhir gitu. Nah untuk Bon Bakehouse sendiri ini kan 3 bulan, baru 3 bulan jalan gitu ya. Perjalanannya juga masih panjang. Cita-cita terus apa ya istilahnya target-target ke depannya seperti apa? Target ke depan. Apakah targetnya nanti setelah nikah udahan atau gimana gitu? Wah jangan sih. Eman-eman kan ya? Targetnya kalau tadinya nggak ada kepengen untuk buka di Solo, semoga setelah nikah yang di Solo tetap bisa buka, terus nanti di tempat pindah bisa buka lagi, jadi bercabang kemana-mana, tapi tidak mengkorbankan kualitas ya, jadi kualitasnya biar tetap tidak bagus, menurunkan gitu, kualitasnya. ya. Oke, jadi tetap menjaga kualitasnya. Ya. Oke, dan tentunya harapan tuh memang harus tinggi karena supaya lebih semangat gitu ya. Betul. Untuk ngejarnya ya. Cita-cita harus tinggi banget. Walaupun kalau jatuhnya dikit ya. Jangan sampai jatuh kalau bisa ya. Oke, kalau bisa membal. Amin. Oke, terima kasih Bella. Terima kasih sudah juga. datang, sudah berbagi, udah share Bon Bakehouse. Nah, jadi untuk sobat Solopos yang penasaran gimana sih produk dari Bon Bakehouse yang selama 1 jam ini kita obrolin masalah makanan-makanan yang otentik dari Prancis. Jadi kalau yang lainnya mungkin ada modifikasi, kalau di Bon Bakehouse tidak ada modifikasi rasa. Jadi resep-resepnya juga sama seperti yang ada di Prancis sana, gitu ya. Jadi dan kualitas-kualitas yang dipilih, bahan-bahannya juga premium. Jadi jangan kaget nanti kalau kalau kecil segini kok 32.000, 35.000 nih. Tapi kalau sekarang udah banyak orang yang jajan dengan minimal 50, mungkin jajan dengan 100.000. Ini sudah ada pangsa pasarnya. Mungkin kalau Bella mengeluarkan yang 5-10 tahun yang lalu mungkin agak kaget ya. Kalau sekarang kayaknya sudah cukup terbiasa karena produk-produk yang lain juga kayaknya juga udah banyak juga ya. Mungkin karena butter juga naik terus kali ya. Abisnya impor semua sih. Oke, Bella sekali lagi terima kasih. Sukses buat Bon Bakehouse ya. Dan untuk sobat Solopos yang ingin mendapatkan ataupun ingin tahu seperti apa Bon Bakehouse, langsung saja ke Instagramnya Bonne Bakehouse. Jadi langsung di situ warnanya coklat ya. Warna coklat. Jadi sobat Solopos bisa ngelihat di situ yang kita diobrolin Canelle, ada Madeleine, ada juga mousse jar, ada juga cookies, kemudian ada cheesecake yang lain. Ini pun juga bisa dilihat seperti apa. Oh ternyata worth it kok, 50.000, 55, 30 sekian, 20 sekian, worth it ternyata. Rasa oke lah, kecil nggak masalah asal rasa tidak mengecewakan gitu ya. Itu orang Solo tuh prinsipnya. Bayar mahal nggak apa-apa, tapi rasanya jangan sampai nggak enak. Betul. Gitu. Oke, sekali lagi sukses untuk Bon Bakehouse. Terima kasih sekali. Dan juga Sobat Solopos, demikian Bincang Bisnis kali ini. Saya Nur Atmaja menuntaskan Bincang Bisnis di kesempatan hari ini di hari Kamis 7 Agustus 2025. Terima kasih sekali kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Demikian tadi Bincang Bisnis Radio Solopos. Simak Bincang Bisnis berikutnya hanya di 103 Radio Solopos, Beyond Information.